Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Riferianto. Saya mahasiswa aktif program studi hukum Universitas Pasundan angkatan 2023 dengan NPM 231000098. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau mempresentasikan mengenai satu topik yang telah saya pilih, yaitu mengenai logical fallacy atau sesat pikir. Mari langsung ke pembahasan. Apa sih itu logical fallacy atau sesat pikir? Jadi logical fallacy atau sesat pikir ini adalah kesalahan penalaran yang membuat suatu argumen itu menjadi tidak valid. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi apabila susunan premis yang ada dalam suatu argumen itu tidak menghasilkan kesimpulan atau konklusi yang benar ya. Nah, sederhananya, sesat pikir atau logical fallacy ini merupakan tipe argumen yang terlihat benar, tetapi sebenarnya di dalamnya itu terdapat kesalahan penalaran ya, sehingga argumen yang dilontarkan itu tidak terbukti kebenarannya dan juga berpotensi untuk menipu orang lain. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bahas ke contohnya. Untuk contoh daripada logical fallacy atau sesat pikir bisa dilihat dari salah satu argumen yang ada dalam percakapan ini ya. Nah, argumennya itu berbunyi seperti ini. Ngomong-ngomong, kan kita baru sekarang ini ya ketemu lagi setelah 1 tahun lulus SMA. Gue lihat-lihat sekarang lo gedutan gini. Wah, berarti udah mapan kaya raya dong ya lu sekarang. Nah, ini merupakan salah satu contoh argumen yang sesat pikir ya, dimana bisa dilihat ya, dia mengatakan kondisi temannya yang gendut tersebut, gendut atau gemuk tersebut dihubungkan dengan mapan dan kaya raya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk sesat pikir. Mengapa? Karena orang yang gemuk, gendut dan sebagainya itu belum tentu ya dia kaya. Nah, begitu. Hal ini merupakan salah satu contoh kesalahan berpikir yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa argumen tadi itu bisa menipu orang lain karena dia adalah argumen yang sesat pikir. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis daripada logical fallacy atau sesat pikir. Mari. Untuk jenis-jenis daripada logical fallacy atau sesat pikir, itu yang pertama ada argumentum ad hominem, yang kedua ada argumentum ad populum, yang ketiga ada argumentum ad ignorantium, yang keempat ada argumentum ad baculum, yang kelima ada argumentum ad verecundiam, yang terakhir, yang keenam, ada argumentum ad misericordiam. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan daripada jenis-jenisnya. Mari. Untuk jenis sesat pikir atau logical fallacy yang pertama, itu ada argumentum ad hominem, yaitu sesat pikir di mana ketika terdapat dua pihak yang sedang melontarkan argumen terkait dengan hal yang sedang dibahas ya. Namun salah satu pihaknya itu bukan menyerang atau menyangga substansi argumen daripada pihak lain. Nah, justru dia malah menyerang personal ya daripada pihak lain, seperti menyerang karakternya, latar belakangnya, fisiknya gitu ya, yang pastinya tidak berkaitan atau berhubungan dengan hal yang sedang dibahas ya. Nah, contohnya itu bisa dilihat dari kejadian sindiran ya daripada Rocky Gerung kepada Hotman Paris tentang berliannya itu. Nah, dimana Hotman Paris di sini membalas sindiran daripada Rocky Gerung yang beliau mengatakan seperti ini. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya ini lebih tajam daripada otak saya. Yang benar itu bukan itu, katanya. Yang benar itu adalah berlian saya ini lebih tajam daripada otak kamu, Rocky Gerung. Nah, itu ujar daripada pengacara kondang Hotman Paris, yang di dalamnya itu terdapat argumentum ad hominem. Selanjutnya
kita akan membahas jenis sesat pikir yang kedua. Jenis daripada sesat pikir atau logical fallacy yang kedua ini ada argumentum ad populum ya. Jadi sesat pikir ini itu dimana argumen menilai bahwa suatu pernyataan itu adalah benar ya, karena diamini oleh orang banyak, sehingga hal ini menjadi sesat pikir karena nantinya kesimpulan atau konklusi pada susunan premis yang ada itu nanti mengarah atau mengacu pada pandangan, kepercayaan atau standar yang telah diyakini atau diamini oleh orang banyak atau masyarakat. Nah, contohnya itu bisa dilihat seperti terdapat seorang warga Indonesia yang memiliki teman di luar Indonesia. Nah, dia ini berkomentar atau memberi saran karena melihat teman yang dari luar Indonesia ini kurang fit gitu. Dia berkata seperti ini, kalau lagi kurang fit gini mending langsung dikerok aja bro, gak usah minum obat lagi, aku pun biasanya gitu, paling masuk angin aja itu. Soalnya aku di Indonesia hampir semua orang-orangnya itu kalau lagi kurang fit lebih milih untuk dikerok daripada cek ke dokter karena katanya sih lebih ampuh. Nah, seperti itu. Jenis sesat pikir yang ketiga itu ada argumentum ad ignorantium. Jadi sesat pikir ini itu ketika suatu argumen dianggap benar karena tidak terbukti salah. Nah, maksudnya itu ketika seseorang membenarkan sesuatu karena belum terbukti kebenaran atau keberadaannya, nah orang itu sudah melakukan sesat pikir. Nah, contohnya itu bisa didapat dalam lingkungan sekolah atau kuliah ya. Biasanya setelah dosen atau guru menjelaskan di kelas, biasanya dosen atau guru itu pun akan menanyakan apakah ada yang ingin bertanya. Jika murid-murid atau mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi tidak menanggapi pertanyaan dosen tersebut, lantas dosen itu pun langsung mengatakan, oke, saya anggap kalian paham semua. Nah, itu termasuk salah satu contoh daripada argumentum ad ignorantium. Jenis logical fallacy atau sesat pikir yang keempat itu ada argumentum ad baculum, yaitu sesat pikir di mana suatu argumen itu lahir karena didasari adanya tekanan atau ancaman ya. Contohnya itu ketika ibu yang menakuti anaknya yang tidak mau makan ya. Biasanya argumen keluar tuh seperti ini, sok aja loh kalau gak mau makan nanti diculik badut gitu, atau hal-hal seperti itu lainnya gitu. Jenis sesat pikir atau logical fallacy yang kelima itu ada argumentum ad verecundiam. Jadi sesat pikir itu dimana ketika suatu argumentasi yang dilahirkan karena didasarkan pada otoritas orang-orang tertentu dan atau kaum tertentu gitu. Misalnya itu seperti Miss Universe yang merupakan kontes kecantikan yang bergengsi, menganggap bahwa standar kecantikan itu diukur dari seberapa tinggi tubuhnya, lalu seberapa langsing tubuhnya dan sebagainya. Jenis sesat pikir yang keenam itu ada argumentum ad misericordiam. Jadi sesat pikir di mana suatu argumentasi didasarkan pada perasaan belas kasih dan bukan fakta atau kondisi objektif ya, sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh daripada argumen tersebut ya. Contohnya itu seperti hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku pencurian karena melihat motif daripada si pelaku yang terdorong melakukan pencurian atas dasar terpaksa karena harus menebus obat daripada neneknya yang sedang sakit parah. Sekian pemaparan materi mengenai sesat pikir dari saya Rifki Ariferianto. Terima kasih.